Ya, apa kabar Indonesia Pagi kembali bersama Anda. Pemirsa, kita akan dengar ya seperti apa kemudian ini respon warga berkaitan dengan adanya badan baru, yakni Badan Haji dan Umroh. Sudah ada rekan kami Margareta di lapangan. Selamat pagi Margareta. Ya, selamat pagi Kamarati, Tiara, dan juga pemirsa, betul sekali. Untuk hari ini kami akan langsung menanyakan kepada masyarakat ini terkait respon dan juga tanggapan adanya badan baru, Badan Haji dan Umroh. Ini kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Di sini ada Bu Cucu. Selamat pagi Bu Cucu. Pagi. Ibu, ini kan ada badan baru, Badan Haji dan Umroh, dipisah dari Kementerian Agama. Ini Ibu ada respon dan juga ada kekhawatiran nggak sih Bu? Ini kan berdiri sendiri nih badan. Kata saya mungkin insya Allah ada perubahan yang lebih baik tentang keuangan, tentang waktunya juga biar enggak yang dana haji enggak menunggu lama gitu. Baik Bu, ini kan juga berdirinya sendiri ini di era Kementerian Pak Prabowo ya. Ini ada harapan nantinya ada perkampungan Indonesia di sana untuk melokalisir. Nah, ini wajib nggak sih Bu? Menurut Ibu penting nggak sih? Kata saya sih lebih wajib itu. Biar buat para TKI atau TKW gitu ya. Dia bisa ibadah dengan niat dia sendiri gitu. Baik Bu Cucu, terima kasih. Nah pemirsa, kita mau langsung tanyakan kepada masyarakat lainnya. Di sini ada Ibu Anggi. Selamat pagi Bu Anggi. Pagi Kak. Ibu mau tanya, ini kan ada badan baru, Badan Umroh dan Haji yang dipisah dari Kementerian Agama. Ada respon atau tanggapan nggak sih Bu? Ataupun ini kira-kira bisa bawa perubahan atau perbaikan nggak sih? Oh, mudah-mudahan bisa sih Kak, malah lebih bagus ya. Jadi dia lebih fokus gitu, nggak kayak kemarin beritanya kan banyak yang telantar kayak gitu kan. Mudah-mudahan lebih bagus sih. Ya. Baik, terima kasih Bu Anggi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa, itu tadi respon dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai badan baru, Badan Haji dan Umroh yang didirikan pada era Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian, kembali ke Kamarati dan Tiara di studio. Baik, terima kasih Margareta Novita atas laporannya dan juga perbincangannya dengan dua warga yang lebih positif ya melihat ada badan penyelenggara haji. Nantinya ke depannya beberapa poin Pak Zaki yang harus menjadi perhatian badan penyelenggara haji. Seperti mungkin transportasi kah, akomodasi, tenda, atau mungkin kuotanya tadi disinggung, mungkin ngantrinya nggak begitu lama. Apa yang biasa dirasakan atau dikeluhkan selama penyelenggaraan haji ini? Ya baik. Sebetulnya kalau masalah hotel, tenda, pesawat itu teknis kemudian. Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah masalah regulasi. Istilahnya jangan sampai terulang apa yang terjadi tahun 2022. Yeah. Saat itu Indonesia tiba-tiba diminta penambahan biaya masyair. Di last minute itu ya? Nah, apakah itu kurang fokusnya pemerintah atau Kemenak dalam hal kontrak dan lain-lain, wallahu alam. Cuma hal itu mengakibatkan dua opsi saat itu. Jamaah atau masyarakat diminta tambahan biaya atau ditanggung pemerintah. Akhirnya DPR menyetujui ditanggung pemerintah dengan nilai 1,4 triliun. Wow. Jadi kan itu mungkin potensi income yang berkurang atau kerugian. Nah di sisi lain di tahun yang sama Indonesia itu mendapatkan kuota tambahan 10.000 yang akhirnya diputuskan tidak digunakan, terbiar begitu saja. Oleh karena itu ada baiknya ke depan Badan Penyelenggara Haji lebih fokus dengan timeline kontrak-kontrak haji, penyelenggaraan haji ini. Karena terus berjalan, seperti contoh tahun depan ini mulai 23 Oktober sudah bisa mulai kontrak haji. Dan kontrak haji ini bisa 3 tahun ke depan, seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu 3 tahun ke depan kontrak masyairnya. Iya, tidak setiap tahun harus lagi mengajukan ke DPR. Mungkin ke depan bisa lebih fleksibel masalah regulasi dan lain-lain badan penyelenggara haji ini. Jadi yang contoh tahun 2022 ini di satu sisi kita rugi mungkin 1,4 karena perlu penambahan biaya dari pemerintah. Satu sisi 10.000 kuota tidak dipakai. Karena lambatnya koordinasi dengan DPR dan lain-lain, wallahu alam alasannya saat itu. Cuma yang jelas kalau seandainya saat itu bisa langsung berkomunikasi dengan presiden atau mengeluarkan kepres sehingga 10.000 bisa digunakan,
atau dijual kepada pihak swasta, penyelenggara swasta, mungkin 1,4 T itu bisa tercover. Oke. Kalau saya hitung bisa tercover itu, karena saat itu ibarat kuota pada saat itu seperti beras, pemerintah punya beras, kita kelaparan ini. Dan kenapa pemerintah membuang beras tetapi tidak menjualnya ke masyarakat, ke kita. Jadi ke depan harapannya tentu Badan Penyelenggara Haji ini lebih luas lagi dalam regulasi, lebih intens lagi komunikasi dengan Presiden dan juga DPR, Itu yang lebih juga baik kita lagi. harapkan ya. Ya, Pak itu Zaki. yang kita akan harapkan. Coba langsung tanya tanggapan dari Bang Daniel. Bang Daniel, seperti apa tanggapannya, termasuk juga mungkin target ke depannya setelah didirikan Badan Haji dan Umroh ini, Bang Daniel? Tentu kami akan mendengar semua masukan ya, terutama dari Ampuri, kemudian para pengamat tentu, karena beliau-beliau ini tentu berpengalaman panjang terkait dengan penyelenggaraan haji, dan Gus Irfan dan saya sedang berusaha terus untuk menghimpun semua masukan. Nah, tentu semua masukan ini terkait dengan upaya kita mendorong regulasi yang lebih terang dan menguntungkan bagi jamaah haji kita di masa yang akan datang. Itu concern Pak Prabowo, itu concern Presiden, dan ingin memastikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia itu menjadi jauh lebih baik. Bagi Presiden Prabowo kan penyelenggaraan haji atau ibadah haji ini tidak sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga ini jadi simbol umat. Karena tentu soal cita-cita tadi disebutkan, cita-cita rata-rata bahkan semua muslim dan muslimah itu adalah berhaji, sehingga perhatian Pak Prabowo, Presiden dalam hal ini terhadap penyelenggaraan haji yang lebih baik itu sangat fokus. Dan kedua yang juga harus diperhatikan, tentu ketika kita diskusi terkait haji, ini bukan sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga terkait dengan ada multiplier efek ekonomi, kemudian ada simbolisasi kebudayaan dan sosial, ada simbolisasi politik juga di situ. Jadi banyak hal. Oleh sebab itulah kemudian penyelenggaraan haji itu harus dimaknai selain sebagai simbol ritual, cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah, tapi juga punya simbolisasi ekonomi, simbolisasi kebudayaan, sosial, dan politik. Kira-kira begitu, Mbak Rati dan Mbak Tiara. Apa targetnya? Targetnya tentu tadi salah satu memang yang jadi PR dan sering disampaikan Pak Prabowo itu adalah tadi saya sebutkan Indonesian Village ya. Tapi dalam jangka pendek tentu yang menjadi target utama adalah perbaikan layanan haji untuk seluruh jamaah haji kita. Kemudian kedua tentu adalah bagaimana penyelenggaraan haji itu bisa menjadi simbolisasi multiplier efek ekonomi. Artinya dia punya dampak ekonomi untuk rakyat Indonesia di dalam negeri. Kemudian ketiga tentu adalah simbolisasi penguatan budaya kita di dalam negeri, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa menjadi nilai-nilai yang penting dan hadir di setiap umat Islam di Indonesia. Baik, 3 target yang menjadi fokus utama dalam jangka pendek untuk Badan Penyelenggaraan Haji. Terakhir saya mau bergeser ke Pak Mustoli. Singkat saja, poin penting apa masukan untuk Badan Penyelenggara Haji? Iya, saya kira ini momentum ya. Saya baru ingat Bang Daniel bahwa beberapa bulan lalu saya juga diundang oleh DPR, Badan Keahlian DPR, untuk revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nah, poin yang saya mau katakan adalah dengan hormat kepada Bang dan Gus Irfan untuk sesegera mungkin kemudian merilis kepada publik bagaimana kemudian nomenklatur dan kemudian roadmap yang ingin dicapai oleh Badan Penyelenggara Haji ini, sehingga kita bisa melihat gitu ya sejauh mana lembaga ini akan didesain begitu, termasuk misalnya SDM, termasuk bagaimana visi misinya dan
Tadi saya catat betul yang disampaikan oleh Bang Daniel terkait dengan multiplier effect. Lebih dari itu sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji yang selalu digelar tiap tahun dan negara kita memperoleh kuota besar ini kan bisa menjadi diplomasi budaya begitu, diplomasi di kancah global. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya sekali lagi tidak hanya kemudian badan penyelenggara haji ini mengambil perannya Dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama, tetapi melebur fungsi-fungsi yang ada di BPKH juga kemudian bisa menjadi ditangani oleh badan ini. Supaya apa? Supaya kan tujuannya Pak Prabowo mandat kepada badan penyelenggara haji ini saya kira kan salah satunya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, oleh karena itu penting untuk kemudian mensederhanakan birokrasi yang lebih efektif, lebih efisien sehingga kemudian tidak gemuk begitu ya. Maka kalau misalnya Badan Pengelola Keuangan Haji ini tidak dilebur, dan kebetulan kan komisioner daripada BPKH itu akan berakhir 2026, tidak berapa lama, kira-kira 2 tahun lagi. Nah, ini menjadi momentum saya kira supaya harapan bagi masyarakat ingin tadi optimalisasi peran badan ini menjadi lebih baik dan kemudian menjadi lembaga yang kredibel dan bahkan untuk diplomasi dengan negara tuan rumah khususnya Arab Saudi. Ini jika peran-peran ini semuanya itu diambil oleh badan penyelenggaraan ibadah haji, saya kira ini menjadi bobot daripada diplomasi yang nanti akan dibangun oleh Bang Daniel dan Gus Irfan, saya kira juga akan dilihat oleh negara tuan rumah dan negara-negara besar Muslim di dunia yang mengirimkan jamaah-jamaah yang selama ini datang ke Arab Saudi untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, karena ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kita harapkan bisa direalisasikan sebaik mungkin begitu ya, termasuk tadi masukan-masukan yang baik begitu. Tadi juga seperti apa yang sudah disinggung oleh Bang Daniel begitu, targetnya yang utama adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat ini bisa melakukan ibadah haji dan juga umroh, dan juga disinggung tadi Indonesian Village ya, Ratu dan juga pemirsa. Terima kasih banyak Bang Daniel Ansar, kemudian juga Pak Mustoli dan juga Pak Zaki sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.